Oke. Selamat yang sudah bergabung, selamat pagi yang sudah bergabung. Oke, seperti yang Ibu sudah share di grup tadi pagi tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Pembahasan ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena sangat terkait dengan yang sering kita lakukan sehari-hari. Jadi tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah menjadi konsumen ataukah pelaku usaha sebagai pengguna dari barang tersebut ataukah sebagai bagian dari konsumen. Oke, Ibu bahas sedikit seperti yang Ibu sebutkan di grup juga tadi pagi. Kita akan sedikit membahas tentang ini, lalu ada diskusi kecil-kecilan yang akan kita lakukan. Sudah siap ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, Siap, Bu. seperti yang Ibu sebutkan tadi, akan kita bahas sedikit tentang materi ini, lalu kita diskusi. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, ini cukup menarik sebenarnya. Kenapa cukup menarik? Karena kita bahas tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ataukah disebut juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi undang-undang ini, kalau sekarang tahun 2021, berarti undang-undang ini sudah diundangkan berapa lama? Halo? Jika sekarang tahun 2021, berarti undang-undang ini diundangkan sudah berapa lama? Ayo. 99 ke tahun 2021 berapa lama? 22. Ya, 22 tahun. Bisa 22 tahun, Ibu. Ya, bisa kalian bayangkan bahwa 22 tahun itu sudah banyak yang terjadi. Perkembangan zaman tahun 1999 dengan sekarang itu sudah sangat berbeda. Nah, apalagi kalau kita lihat ya sejarah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini cukup menarik karena tahun 1998 itu adalah masa-masa reformasi awal. Masa-masa reformasi awal itu dipimpin oleh presiden apa? Presiden siapa? Ada yang masih ingat? Insinyur Soekarno. Soekarno? Yakin? Siapa? Siapa yang pimpin negara kita sebagai presiden itu setelah reformasi? Jadi reformasi itu terjadi 1998. 99 kita dipimpin oleh Soeharto. No, 98 itu Soeharto turun setelah reformasi berhasil ditegakkan oleh para aktivis atau mahasiswa seperti kalian saat ini. BJ? Habibie, Bu. Ya, Habibie. BJ Habibie itu sudah berhasil mengeluarkan beberapa undang-undang, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satunya juga Undang-Undang tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat atau disebut juga dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Nah, kondisi pada saat itu tahun 1999 itu tentu sangat berbeda dengan kondisi sekarang, ya kan? Apalagi kita tahu konsumen sekarang itu tidak hanya harus bertemu face to face dengan penjual, ya kan? Kalau bicara tentang konsumen, sekarang ada mekanisme lain yang ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh barang dengan cara apa? Oke, saya ulangi. Jadi kalau dulu tahun 99 dalam kondisi bahwa konsumen itu bertemu secara garis besarnya ya, bertemu dengan
penjual kah atau produsen untuk memperoleh barang atau jasa yang diperoleh. Kalau sekarang 2021 mayoritas konsumen itu tidak harus lagi ketemu dengan penjual untuk memperoleh barang, tapi ada media lain, yaitu online, atau bisa disebut juga dengan e-commerce atau electronic commerce atau perdagangan melalui media online. Nah, otomatis Undang-Undang tahun 99 ini masih efisienkah atau masih efektifkah dengan perkembangan zaman menurut kalian? Dengan melihat kondisi itu. Aduh, lama sekali jawabannya ya. Otomatis plus minus ya. Nanti kita bahas kenapa kita menganggap bahwa kondisi ini bisa saja dianggap sebagai undang-undang yang darurat untuk direvisi ataukah memerlukan pertimbangan-pertimbangan lain. Kenapa undang-undang ini masih belum direvisi atau dirubah sampai sekarang. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Jadi kalau bicara tentang perlindungan konsumen, apa sebenarnya makna perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tadi, pada dasarnya adalah terkait dengan upaya. Jadi kalau kita bicara tentang perlindungan konsumen adalah bagaimana upaya yang menjamin kepastian hukum itu terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Nah, siapa itu konsumen? Itu yang harus kalian garis bawahi, yang seperti yang Ibu sampaikan di slide ini. Bahwa konsumen itu adalah semua orang pengguna barang atau jasa yang menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, atau orang lain di sekitarnya, maupun makhluk hidup lain yang dia pelihara misalnya atau dia rawat di rumahnya. Dan intinya adalah ketika dia menyediakan barang tersebut tidak untuk diperdagangkan. Jadi kalau walaupun ya beberapa pakar menyebutkan ada konsumen yang secara luas, yang bisa juga dalam arti konsumen itu memperoleh barang dengan ingin diperjualbelikan, tapi kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu pada dasarnya tidak, karena itu tadi ya, ketika bicara tentang konsumen berarti dia tidak dalam kondisi ingin memperdagangkan kembali barang tersebut. Oke, kemudian ini asas perlindungan konsumen. Jadi kalau kita bicara tentang asas-asas perlindungan konsumen, ada seperti juga dengan ketika bicara tentang undang-undang yang lain, pada dasarnya kita bicara bahwa bahwa kondisi, maaf ya, Ibu salah itu, new screen. Oke. Oke, jadi pada dasarnya bicara tentang asas perlindungan konsumen yang bermanfaat. Artinya bahwa perlindungan konsumen itu betul-betul sesuai dengan manfaat atau maslahat yang diinginkan. Kondisinya harus adil. Artinya bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul terwujud, apatah lagi bicara tentang konsumen. Kita tahu bersama bahwa konsumen itu adalah pihak yang paling krusial dalam hal aktivitas perdagangan ataupun aktivitas ekonomi. Paling tidak disadari bersama bahwa butuh keterlibatan pengusaha misalnya atau pihak-pihak yang terkait dengan itu untuk kembali mengingatkan pengawasannya atau hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, kita sudah bahas bersama terkait dengan, Ibu sudah share materinya, terkait dengan perlindungan konsumen ini. Kita pahami sama-sama bahwa kalau bicara tentang perlindungan konsumen, bukan hanya bicara tentang hal-hal yang
berkaitan dengan itu, tapi juga terkait juga dengan hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Jadi bagaimana sebenarnya pelaku usaha terlibat di dalamnya. Makanya kalau kalian lihat slide yang Ibu bagi, itu bukan hanya terkait dengan hak dan kewajiban konsumen, tapi juga ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Nah, ini tujuannya. Kalau bicara tentang perlindungan konsumen, berarti kita bicara tentang banyak tujuan yang ingin dicapai di situ. Yang pertama adalah kemandirian konsumen. Kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu pada dasarnya ingin konsumen itu mandiri, mencari tahu terkait dengan barang atau jasa yang ingin dia gunakan. Kita tahu bersama ya, kalau kita membeli barang, berarti pada dasarnya kita ingin menggunakan barang tersebut. Nah, kalau kita ingin gunakan barang tersebut, berarti ada manfaat yang kita harapkan dari barang tersebut. Nah, manfaat barang atau jasa tersebut, bila ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti ada yang salah dari situ. Itu yang diharapkan tidak terjadi dalam hal perlindungan konsumen. Konsumen harus sadar bahwa dia punya harkat dan martabat yang harus dilindungi, sehingga harus ada upaya yang nyata sebagai bagian dari konsumen itu untuk melihat apakah barang atau jasa yang diperoleh itu benar-benar sudah tepat dengan sasaran, bukan tepat manfaatnya. Kenapa? Karena upaya-upaya itu ketika bicara tentang perlindungan konsumen berarti ada pemberdayaan konsumen. Ketika kita mau sebagai konsumen yang mandiri, berarti kita harus berdaya. Artinya apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan sebagai bagian dari konsumen itu harus disadari bahwa ini penting. Penting dalam arti bahwa betul-betul sesuai dengan kondisi kita sebagai konsumen saat itu. Itulah kenapa tujuan perlindungan konsumen itu ya seperti yang di slide ini muncul, meningkatkan kesadaran dan kemampuan kemandirian konsumen sampai dengan slide yang terakhir. Nah, kurang lebih itu materi yang akan kita bahas sampai kita ke diskusi. Di sini juga sudah ada hak dan kewajiban konsumen. Di sini ya, sebelumnya ada hak dan kewajiban konsumen. Nah, saya ingin tahu seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, bagaimana pendapat Tak kalau bicara tentang hak dan konsumen ini terkait dengan konsumen rokok. Jadi ini cukup itu ya, cukup menarik. Kenapa menarik? Karena kita tahu bersama bahwa rokok itu adalah hal yang berbahaya. Kita tahu bersama bahwa ada efek yang akan timbul di belakang hari kalau bicara tentang rokok. Sementara kita tahu bersama juga bahwa rokok itu sudah digunakan, memang dari awal begitu. Tidak ada batasan. Jadi semua orang bisa membeli berapa bungkus rokok tanpa ada batasan. Nah, kita juga tahu bersama bahwa kalau bicara tentang rokok juga itu bagian dari sumber pendapatan negara. Bahkan ribuan pekerja itu terlibat dalam hal produksi rokok. Jadi bisa dibayangkan ada hal yang harus diperhatikan kalau bicara tentang produksi rokok. Nah, menurut kalian terkait dengan tadi ya, pada dasarnya begini. Harus dipahami bersama bahwa kalau kalian lihat di slide ini banyak sekali hak-hak konsumen, tapi pada dasarnya ada 4 hak konsumen secara umum. Yang pertama adalah hak untuk memilih. Hak untuk memilih itu artinya dia mau memilih barang seperti apa saja atau merek apa saja, itu tergantung pada konsumen. Tidak boleh konsumen diintimidasi atau diintervensi terkait itu. Kemudian hak untuk didengar. Artinya ketika konsumen mendengar, artinya ketika konsumen itu ingin memilih barang, dia harus mencari tahu atau mendengar hal-hal yang terkait dengan itu. Kemudian hak untuk ketika ada masalah-masalah hukum,
masalah-masalah hukum yang harus yang harus dilaporkan terkait dengan misalnya kerugian yang diperoleh atau semuanya. Kemudian hak untuk dilayani dengan baik. Jadi hak yang paling krusial itu ya kalau bicara tentang hak konsumen. Kalau pernah dengar pembeli itu raja. Nah, itulah konsumen. Raja. Ya, itulah konsumen. Ketika dia kita ingin memilih atau membeli barang, itu biasanya kita ingin dilayani, diperlakukan sebagai raja. Karena memang itu yang menjadi hak konsumen secara umum dalam yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 ini. Nah, kalian sudah tahu tentang hak konsumen. Sudah juga tahu setelah Ibu share kemarin tadi materi ini. Nah, ini kewajibannya. Ada juga tadi Ibu ya sudah lampirkan semua di grup. Nanti Ibu lampirkan lagi di classroom terkait dengan ini. Nah, saya mau tahu pendapatnya kalian. Sebut namanya. Seperti yang Ibu sebutkan tadi juga di grup, akan dapat nilai keaktifan. Kalau bisa menjabarkan sebenarnya bagaimana dengan perlindungan konsumen rokok, dalam hal ini pengguna rokok. Apakah mereka dilindungi ketika mengkonsumsi atau memilih rokok sebagai bagian dari penggunaan barang yang dia hisap dalam waktu ke waktu? Kalau ada yang bisa sebut namanya. Bu, bisa diulang, Bu. Nggak jelas. Oh, Farel, kenapa Farel? Bisa diulang tadi, Bu. Bagaimana cara? Oke, jadi memang Ibu maksud tadi, seperti yang Ibu sebutkan di grup sebelumnya ya, supaya materi ini jauh lebih didiskusikan. Jadi ketika terkait dengan konsumen rokok, kita tahu bersama bahwa seperti yang Ibu sebutkan tadi ada hak-hak dasar yang dimiliki oleh konsumen. Hak untuk memilih, hak untuk dilayani dengan baik, hak untuk mendengar, dan hak untuk memperoleh perlindungan secara umum ketika ada kerugian yang dia peroleh. Kemudian sekarang kita tahu bahwa rokok itu adalah di sisi lain di negara kita itu dijual bebas, semua orang bisa memperoleh rokok. Tapi kita tahu bersama, secara umum kita tahu bersama bahwa rokok itu adalah produk yang punya efek samping kalau dikonsumsi berkepanjangan. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Bagaimana dengan perlindungan itu? Adakah perlindungan terkait dengan penggunaan rokok atau sebagai konsumen rokok itu menurut kalian? Baik, Ibu. Sebut namanya kalau tahu. Misalnya Farel, oke, sebut Farel misalnya. Oh ya. Namaku Arlesus Mardito, Ibu. Siapa? Oke, Ibu Arlesus Mardito. Ibu berhenti share screen ya supaya bisa lebih menyimak siapa yang itu. Jadi Ibu stop share screen-nya. Oke, siapa tadi? Arlesus Mardito, Ibu. Oke, Arles mungkin bagus tampilkan videonya supaya Ibu lihat mukanya seperti apa. Sudah mandi kah atau belum? Oke. Sudah, Ibu. Oke, mantap. Arles, silakan. Jadi begini Ibu, kita kan tahu bersama bahwa rokok ini mempunyai atau memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. Oke, betul. Jadi bagaimana cara pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak tersebut? Jadi kalau menurut saya, pemerintah itu harus selalu mengawasi peredaran rokok kepada masyarakat. Jadi pemerintah itu harus selalu turun pada produsen rokok atau perusahaan rokok supaya tidak membuat produk rokok yang ilegal dan diedarkan sembarang kepada masyarakat tanpa seizin oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Karena sekarang ini banyak sekali rokok yang ilegal yang beredar pada masyarakat. Oke, jadi Arles hanya melihat bahwa karena banyaknya peredaran rokok ilegal yang tidak berstandar nasional begitu ya,
Sehingga pengawasannya harus lebih ketat hanya terkait dengan itu. Begitu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Yang lain, ada yang bisa? Bu, Arles bisa sudah. saya sangka, bisa Farel. saya sangka pendapatnya Arles, Bu. Oh, boleh. Silakan Farel. Farel Oh. Pasule. Oke, silakan. Maksudnya yang dimaksud oleh Arles itu, Bu, yang rokok-rokok ilegal, apakah bisa Arles memberikan contoh seperti rokok apakah itu yang rokok-rokok ilegal? Contohnya, Oke, Arles. rokok seperti apa? Seperti apa yang dimaksud dengan rokok ilegal menurut Arles? Rokok ilegal itu, Bu, banyak sekarang yang berada di masyarakat. Seperti rokok yang Ayo, rokok Kronos. Banyak, Ibu. Oke, banyak. Jadi Mabuk. Oke. Mabuk, bisa tambahkan contoh dari Arles. Siapa tadi? Siapa ini? Contoh itu rokok Emira. ilegal. Emira ya? Itu, ya Bu. Contoh rokok ilegal itu Bu, seperti rokok yang diproduksi dari luar pabrik yang terkena pajak. Begitu. Begitu Bu. Maksudnya Oke. diproduk, ya Bu. Oke, Farel. Sudah menerima apa yang disampaikan Emira? Masa rokok ilegal yang terkena pajak, nah bilang, Ibu? Rokok yang tidak beredar tidak terkena pajak. Ya Bu, berarti tidak diperbolehkan beredar di masyarakat. Oke, bagaimana dengan perlindungan konsumennya? Kalau rokok yang tidak beredar di masyarakat? Itu tadi pemerintah harus selalu mengawasi, Ibu, supaya rokok-rokok yang ilegal itu tidak beredar pada masyarakat. Oke, jadi maksudnya Arles adalah ketika rokok itu ilegal, berarti mungkin ada zat-zat yang terkandung di dalamnya yang tidak bagus untuk kesehatan, begitu? Iya, Ibu. Oke, jadi ketika dikonsumsi oleh konsumen, berarti mungkin ada efek sampingnya yang jauh lebih parah daripada rokok-rokok lain yang beredar atau secara hukum tidak melanggar, begitu? Iya, Bu. Oke, yang lain? Farel sudah, Emira kurang lebih sudah, Arles juga sudah. Yang lain? Bagaimana menurutnya? Menurutnya tentang itu tadi ya, ketika kita tahu bersama bahwa rokok itu punya efek samping yang ya nggak usah disebutkan efek sampingnya apa. Kalau kalian beli rokok atau lihat kemasan rokok, packagingnya rokok itu kan sudah ada gambar-gambar yang dilampirkan di situ bahwa kalau konsumsi rokok itu misalnya bisa kanker paru, bisa giginya semuanya hilang karena efek samping itu. Tapi rokok masih diperjualbelikan. Menurut kalian masih ada enggak perlindungan konsumen terkait dengan hal itu? Sementara kita tahu bersama ada efek sampingnya itu. Ada yang bisa? Boleh saya. Oke, Bu. Grace, silakan. Grace, silakan. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini kita berbicara tentang perlindungan konsumen untuk rokok. Ya. Perlindungan konsumen seperti yang sudah kita ketahui bersama tadi, pengertiannya perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian, memberi perlindungan kepada konsumen, dan pengertian konsumen adalah pemakai suatu barang. Konsumen rokok, misalnya pemakai rokok itu. Tadi saya sempat search di Google sedikit mengenai perlindungan rokok. Memang ada perlindungan rokok yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk hukum, dan di situ dicantumkan aturan-aturan mengenai produksi rokok. Nah, tidak semua perusahaan dapat memproduksi rokok. Mereka harus melalui perizinan dan segala tes apakah rokok yang mereka produksi itu sehat atau tidak. Dan mereka juga salah satunya mereka harus mencantumkan dalam kemasan rokok, mereka harus mencantumkan bahwa ada warning bahwa rokok itu dapat menyebabkan kerusakan jantung, hati, dan lain-lain sebagainya, yang menandakan bahwa rokok itu buruk.
Awalnya saya berpikir, kenapa rokok itu buruk? Rokok itu buruk, tapi masih banyak yang mengkonsumsi rokok. Iya, menggunakan itu. Dan pemerintah seperti mengizinkan walaupun tidak secara luas, tapi pemerintah mengizinkan itu. Dan setelah saya pikir-pikir, ternyata rokok juga mempunyai sisi positif. Sisi positif yaitu pendapatan negara Indonesia terbesar itu dari rokok, dari pendapatan rokok. Nah, dan menurut saya itu perlindungan konsumen yang diberikan oleh pemerintah untuk konsumen-konsumen yang menikmati rokok itu, yang tadinya mereka membatasi produksi rokok, mereka harus mendapatkan izin. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi rokok harus mendapatkan izin. Dan seperti yang saya katakan tadi, kenapa rokok masih diproduksi? Salah satu haknya konsumen itu konsumen memilih. Konsumen memilih. Jadi dari pribadinya konsumen, apakah dia mau memilih untuk menjaga kesehatannya, ataukah dia menikmati rokok itu dengan resiko dia terkena penyakit-penyakit. Karena semua orang pasti tahu bahayanya rokok. Jadi itu tergantung konsumen memilih atau tidak. Tetapi ada pemerintah yang menjamin bahwa rokok itu aman dengan izin-izin yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi rokok. Saya rasa seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Grace. Menarik memang ya kalau bicara tentang hal ini, karena seperti yang Grace sampaikan tadi, bahwa pada dasarnya kalau kita bicara tentang rokok itu sendiri, berarti kita bicara tentang banyak aspek, banyak hal yang terkait dengan itu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak pekerja yang terlibat di dalamnya. Kalau kalian lihat beberapa pabrik rokok di Jawa Timur misalnya ya, di Jawa Timur itu bahkan ribuan pekerja di Jawa Timur di sana itu yang bekerja di pabrik-pabrik rokok, mulai dari pekerja tidak tetap misalnya sampai pekerja harian misalnya ya, atau pekerja tetap. Nah, bisa dibayangkan kalau dengan anggapan, dengan asumsi bahwa hal ini penggunaan rokok itu tidak melindungi konsumennya, tapi di sisi lain bahwa kita tahu bersama seperti tadi Grace bilang, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu sangat jelas terlihat bahwa kita sebagai konsumen itu memiliki hak memilih. Hak memilih terkait dengan barang-barang atau produk-produk barang atau jasa yang beredar di pasaran. Jadi kalau kita mau memilih produk A misalnya, berarti kita harusnya sebagai bagian dari konsumen yang mandiri, kita sudah tahu bahwa produk A ini komposisinya seperti ini. Ketika saya konsumsi begini, berarti ada efek yang saya peroleh. Kalau kita bicara tentang misalnya makanan yang kita konsumsi itu bukan hanya mengenyangkan, tapi harusnya juga bisa memenuhi nutrisi yang ada di tubuh kita. Nah, demikian juga dengan rokok. Kita tahu bersama bahwa rokok itu bukan hal yang, walaupun bukan hal yang diharamkan ya atau tidak boleh, tapi ada efek samping yang harus kita pahami bersama kalau bicara tentang rokok. Nah, bagaimana kita sebagai konsumen, bijak sebagai konsumen, karena memang undang-undang juga memberikan peluang itu, kita mandiri menentukan seperti apa barang yang kita ingin konsumsi. Nah, sebaiknya ya harus bijak memenuhi itu. Oke, mohon maaf, mungkin hanya ini saja yang Ibu bisa Ibu jelaskan. Ibu sudah share juga materinya di grup. Terima kasih yang mau share, yang mau bergabung, mau join. Kita bahas lebih lanjut di grup karena Ibu ada webinar setelah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu close. Oke, tapi sebelum Ibu close, tolong diaktifkan semua kameranya. Ibu mau screenshot sebagai bukti kehadiran. Oke.
Tolong yang 33 orang. Tolong aktifkan semua kameranya, Ibu mau screenshot. Jane, Rangga. Jane sama Rangga udah hadir ya? Jane, oke, Jane sudah, Rangga. Oke, Rangga. Mana mukanya Rangga? Oke, kita screenshot. Yang Wahyudi 2 orang Ki hadir? Oh, bukan ya. Oke. 1, 2, 3. Iya, Bu. 2 orang. Oke, sebut namanya siapa satu? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Oke. Yang lain Terus siapa lagi? KP-nya, Bu. Grace Elizabeth ya, 2 orang Haslinda. Iya, Bu. Oke, Iya, yang Bu. lain siapa lagi? Selain Wahyudi dan Grace. Oke, semuanya sendiri ya? Oke. Ya, Bu. Saya screenshot sekarang sebagai bukti kehadiran Tak. Terima kasih yang sudah. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih sudah bergabung. Kita ketemu minggu depan, insya Allah. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.